Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali di acara pembelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran dengan benar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, sip, mantap. Sebelum kepada pembelajaran, Bunda absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Eza, Cici dan Eza. Siapa lagi? Isda. Kemana Isda? Sakit. Kalau Cici? Sakit juga, ya. Eza? Semoga yang sakit segera disembuhkan dari penyakitnya. Amin. Ya, amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk menambah semangat kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang sudah hafal? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka. Merdeka. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah tahu pembelajaran yang minggu kemarin, ya. Kira-kira itu membahas tentang apa? Kepada Rasul, ya. Coba Dela, apa pengertian dari iman? Yakin dan percaya. Iya, yakin dan percaya. Nah, kemudian Ria, rukun iman itu ada berapa sih? Ada 6. Ada 6. Coba sebutkan apa aja? 1 iman kepada Allah. Ya. 2 iman kepada malaikat. Malaikat, 3 iman kepada kitab. kitab, 4 iman kepada Rasul. ya, 5 iman kepada hari kiamat. ya. 6 iman kepada qada dan qadar. Iya, tepuk tangan untuk Ria. Ingat ya. Nah, itu adalah rukun iman. Ya, mungkin Bunda di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Bahwa iman kepada Rasul Allah adalah
yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, mengutus rasul-rasul ya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya ya. Nah, itu adalah pengertian dari iman kepada rasul. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa perbedaan nabi dan rasul adalah bahwa kalau nabi itu jumlahnya ada berapa kira-kira kalau nabi? Nabi nak banyak. Ya. Kalau nabi itu jumlahnya ada banyak. Ada ratusan, ada sampai ribuan. Kalau rasul yang wajib diketahui ada berapa jumlahnya? Ada 25. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa perbedaan nabi dan rasul adalah kalau nabi adalah utusan Allah ya yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, kepada umatnya ya. Itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, menyampaikan wahyu Allah hanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah pengertian nabi. Kalau pengertian rasul adalah apa? Manusia utusan Allah yang diutus kepada umatnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi secara luas. Ya, kalau nabi seperti yang kalian ketahui, pernah dengar Nabi Khidir? Pernah, Nabi Khidir, ya. Tahu ceritanya tidak? Tidak. Nanti kalian silakan cari ya. Ada lagi Nabi Syed misalnya. Nah, itu nabi yang tidak kalian ketahui ya, karena jumlah nabi itu sangat banyak sekali ya. Kali ini silakan didengarkan, disaksikan video yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Silakan. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasulullah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Perintah beriman kepada Rasulullah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وملائكته
sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib dan sifat mustahil, serta sifat jaiz. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4. Pertama, as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, bermakna Rasul selalu menyampaikan wahyu. Serta yang keempat, al-fadhanah, yakni Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib. Yang termasuk ke dalam sifat mustahil adalah sebagai berikut. Pertama, al-kibri, yakni mustahil Rasul itu berbohong atau berdusta. Yang kedua, al-khiyanah, berarti mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Yang ketiga, al-kitman, berarti mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Serta yang keempat, al-balada, yakni mustahil seorang Rasul itu bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Adapun sifat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang apa tadi judulnya, Nak? Beriman. Apa tadi judulnya? Beriman kepada Rasul Allah. Sudah bisa dipahami semuanya? Ya. Jadi untuk kali ini kalian mendapatkan tugas, ya. Silakan dijawab, ya, pertanyaan di bawah ini menggunakan HP kalian masing-masing. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ayo, silakan HP-nya dikeluarkan dan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, sebutkan sifat yang wajib bagi Rasul dan mustahilnya serta tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jelaskan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, sebutkan dalil nafsi, dalil dari Al-Quran tentang beriman kepada Rasul. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Silakan semuanya dibuka HP-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Ya, silakan. Ayo, di-shoot aja, Pak. Semuanya, taruh di atas meja.
Ayo. Nah, kalau di atas aja HP-nya nggak apa-apa gini biar kelihatan. Silakan dicari jawabannya, nak. Nanti dijelaskan masing-masing. Terus kalian bagaimana, sudah ada jawabannya? Sudah. Sudah ada. Kepada nomor 1. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Hengki. Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT itu keyakinan bahwa Rasul merupakan utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Iman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai dan diyakini oleh umat Islam. Ya, tepuk tangan untuk Hengki. Oke. Sekarang untuk nomor 2, sebutkan sifat yang wajib bagi Rasul dan mustahilnya. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Cantika Bella. Sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil adalah sebagai berikut. Sifat wajib yaitu sidik, yang artinya benar, jujur, dan dapat dipercaya. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Tiga, tabligh, artinya menyampaikan wahyu Allah. Empat, fatanah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Ada juga sifat mustahil yang Rasul lakukan. Yang satu, kitzik, artinya dusta atau berbohong. Kedua, khianah, yang artinya curang atau berkhianat. Ketiga, kitman, yang artinya menyembunyikan atau tidak menyampaikan wahyu. Keempat, balada, artinya bodoh. Sifat ini oleh Selanjutnya, Aika, silakan Aika. tugas-tugas Rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umat manusia. Yang kedua, memberikan ajaran ilahi seperti moral, hukum, dan petunjuk. Ya. Ketiga, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Ya. Yang keempat, mengajak umat manusia untuk menghargai Allah SWT, yaitu mengesahkan Allah SWT dan menjauhi perilaku syirik. Yang kelima, menunjukkan Allah. Yang keenam, membersihkan dan menyucikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan hikmah dari beriman kepada Rasulullah. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Enia. Hikmah beriman kepada Rasul antara lain, yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Oke, untuk Enia. 4. Coba sebutkan dalil nakli tentang mengimani sifat-sifat mulia para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Tora. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 Ya. yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Oke, Masya Allah. Soal terakhir, nomor 5. Bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya pun. Ya, silakan aja. Yang pertama itu jujur, selalu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ya, Baik apalagi? kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri dan sama manusia. Ya. Kedua, amanah, menjaga amanah, tanggung jawab
kewajiban serta berusaha untuk selalu menepati janji. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan pesan-pesan tanpa menyembunyikannya. Ya. Yang keempat, fatana, memperbanyak ilmu untuk menumbuhkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Oke, terima kasih aja, terima kasih tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mungkin sedikit ada kesimpulan dari Bunda ya, bahwa beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu sudah mengutus para rasul kepada umatnya untuk mengajak manusia dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, yang tadinya tidak mengetahui apa-apa diajak oleh para nabi dan rasul untuk menyembah Allah, yaitu tujuannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan juga tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahilnya bagi Rasul, hikmah beriman kepada Rasul, dan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para Rasul. Ya. Mungkin sebelum menutup, silakan ada yang bisa menyimpulkan ya dari materi kali ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kali ini? Ya. Ya, Aileen, silakan. Pengertian iman kepada Rasul adalah keyakinan bahwa Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Oke, tepuk tangan untuk Aileen. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Raisa. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki Rasul. Sifat jais ini hanya satu, yaitu sifat yang sama dengan manusia biasa. Ya. Contohnya itu, Rasul itu bisa makan, minum, beristri, lelah, dan sakit. Iya, itu ya. Jadi itu tentang sifat jais bagi Rasul. Tepuk tangan untuk Raisa. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Devina. Iman kepada Rasul itu dapat menyempurnakan iman, memiliki teladan dan contoh dalam hidup, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik, Ya. mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Iya, tepuk tangan untuk Devina. Ya, mungkin itu saja ya. Sudah bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk hari ini dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.